Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought. Halo. Sekarang kita udah nyampe di masjid apa? Masjid Kuno Bayan. Di tengah perbukitan hijau Lombok Utara, terdapat sebuah wilayah yang sejak lama menjadi pusat lahirnya peradaban Islam Sasak di Desa Adat Bayan. Disinilah perjalanan Islam di Pulau Lombok pertama kali mengakar, berdampingan dengan adat leluhur yang sudah hidup ratusan tahun sebelumnya. Di kawasan inilah berdiri Masjid Kuno Bayan Belik, masjid tertua di Lombok yang dipercaya dibangun pada abad ke-16 hingga ke-17. Masjid ini menjadi titik awal munculnya komunitas Islam di Bayan, sekaligus pusat penyebaran ajaran yang kelak menyebar ke seluruh penjuru Lombok. Bangunan masjid ini tampak sederhana, namun setiap bagiannya memuat filosofi. Anyaman bambu sebagai dinding, ilalang sebagai atap, dan kayu nangka sebagai tiang menunjukkan bahwa arsitektur tradisional Sasak memadukan alam dengan spiritualitas. Inilah bentuk kesederhanaan yang bertahan sejak era awal penyebaran Islam. Secara geometrik, atap masjid dapat dipandang sebagai trapesium. Satu pasang sisi sejajar namun tidak sama panjang. Bentuk ini bukan hanya konstruksi fisik, tetapi juga warisan arsitektur leluhur yang mempertahankan ciri bangunan adat Bayan. Masjid ini dibangun oleh para penyebar Islam awal yang datang ke Lombok melalui jalur perdagangan. Mereka memperkenalkan ajaran Islam, namun tidak menghapus tradisi setempat. Di Bayan, Islam kemudian menyatu dengan adat, melahirkan praktik keagamaan khas yang dikenal dengan Wetu Teluh. Dinding masjid berbentuk belatu lipat, dengan 4 sisi sama panjang dan 2 pasang sudut yang saling berhadapan. Struktur ini menunjukkan ketelitian masyarakat adat dalam membangun, sekaligus melambangkan kesetaraan dalam komunitas mereka. Pintu masjid berbentuk persegi panjang, namun dibuat rendah. Siapapun yang masuk harus merundukkan kepala, sebuah simbol penting dalam tradisi Bayan bahwa setiap manusia, apapun kedudukannya, harus merendah di hadapan Sang Pencipta. Hingga kini, Masjid Bayan Belik hanya digunakan untuk ritual tertentu, seperti maulid adat dan upacara besar lainnya. Ia bukan tempat sholat harian, melainkan ruang sakral yang menyimpan jejak leluhur serta pelaksanaan tradisional keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Tak jauh dari masjid terdapat kompleks makam kuno, tempat para pemuka agama dan leluhur Bayan dimakamkan. Atap makamnya berbentuk segitiga, melambangkan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Khalik, 3 unsur penting dalam kepercayaan masyarakat adat. Dinding makam berbentuk persegi panjang dengan 2 pasang sisi sejajar dan sudut-sudut siku-siku. Tangga menuju Masjid Kuno Bayan tersusun dari bentuk-bentuk persegi panjang yang saling kongruen, menghasilkan kesan sederhana namun penuh makna, sebagai simbol perjalanan menuju ketenangan batin. Masjid Kuno Bayan Belik bukan sekedar bangunan. Ia adalah tonggak sejarah, warisan leluhur, dan saksi bisu perjalanan panjang Islam di Lombok. Keindahannya terletak pada kesederhanaannya dan penuh makna yang tak lekang oleh waktu. Keseluruhan masjid, makam, dan lingkungannya menjadi bukti bagaimana sejarah, budaya, dan agama bersatu membentuk identitas masyarakat Bayan. Inilah ruang di mana tradisi leluhur tidak dilupakan dan ajaran Islam diterima tanpa meniadakan akar budaya yang telah lama tumbuh. Hari kedua kita ke desa apa? Desa Adat Sadu. Desa Adat Sadu.
merupakan salah satu desa tradisional suku Sasak yang terletak di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih mempertahankan adat istiadat leluhur. Masyarakat Desa Sade hidup dengan menjunjung tinggi nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nama Sade dalam sejumlah penuturan dipercaya mencerminkan kesederhanaan, kedamaian, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga tradisi. Saat ini, Desa Adat Sade juga berkembang sebagai desa wisata budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya suku Sasak kepada wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Rumah-rumah di Desa Sade memiliki bentuk yang khas. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atap dari alang-alang, serta lantai dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau agar tetap kuat dan sejuk. Bentuk rumah ini mencerminkan kesederhanaan sekaligus kedekatan masyarakat dengan alam. Jika diperhatikan pada bagian atap rumah adat, terlihat beberapa bidang berbentuk persegi panjang. Setiap persegi panjang memiliki bentuk yang sama, meskipun ukurannya berbeda. Perbandingan panjang dan lebarnya tetap sebanding, sehingga menunjukkan adanya kesebangunan. Kesebangunan ini memperlihatkan bahwa pembuatan atap rumah mengikuti pola ukuran yang bertingkat, namun tetap berpegang pada bentuk dasar yang sama. Selain persegi panjang, pada atap rumah adat juga tampak bangun trapesium. Trapesium tersebut memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bangun tersebut termasuk sebangun, namun tidak kongruen karena ukuran sisi-sisinya tidak sama persis. Konsistensi bentuk geometris tidak hanya terlihat pada atap rumah, tetapi juga pada bagian dinding. Pada dinding rumah adat, kita dapat menemukan penerapan konsep kekongruenan dan kesebangunan dalam satu struktur. Persegi panjang pada bagian tengah dinding memiliki ukuran yang sama, sehingga dapat dikatakan kongruen. Sementara itu, bagian jendela memiliki bentuk yang serupa, tetapi ukuran yang berbeda, sehingga termasuk sebangun. Keunikan geometri ini tidak hanya terbatas pada rumah tinggal. Bangunan sakral seperti masjid di Desa Sade juga memperlihatkan pola arsitektur yang khas. Meskipun saat ini masjid berada dalam masa renovasi, bentuk dasarnya masih dapat dikenali. Pada bagian atap masjid, terlihat dua bangun datar yang tersusun berlapis, yaitu segitiga di bagian atas dan trapesium di bagian bawah. Kombinasi ini membentuk atap bertingkat yang kokoh dan menjadi ciri khas bangunan masjid di lingkungan Desa Sade. Selain rumah adat dan tata ruang desa, Desa Adat Sade juga dikenal melalui berbagai kerajinan tangan tradisional. Kerajinan ini merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk mempertahankan warisan budaya. Beragam kerajinan seperti tas selotan, gelang, gantungan hias, dan kerajinan lainnya dibuat secara manual dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kerajinan tidak hanya berfungsi sebagai benda, pakai atau hiasan, tetapi juga mencerminkan keterampilan serta ketelitian para pembuatnya. Pada salah satu kerajinan gantung, terlihat pola berbentuk lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga dapat dikatakan kongruen. Pola lingkaran ini dihiasi dengan rajutan benang berwarna yang membentuk susunan simetris, serta dilengkapi untayan benang dan bulu di bagian bawah sebagai elemen hias. Selain membuat kerajinan, sebagian masyarakat Desa Sade juga menjalani mata pencarian sebagai penenun.
menjadi penenun adalah bagian dari tradisi, di mana banyak perempuan di desa ini telah belajar menenun sejak usia dini. Kain yang dihasilkan dikenal dengan sebutan songket dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya suku Sasak. Proses pembuatan kain tenun membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap benang disusun dengan teratur untuk membentuk motif yang telah direncanakan sejak awal. Jika diamati lebih dekat, motif pada kain songket Desa Sade menampilkan berbagai bentuk geometris. Terdapat pola segitiga yang tersusun berulang dengan ukuran yang sama, sehingga menunjukkan kekongruenan. Pada bagian tengah kain, tampak pula pola persegi panjang yang diulang dengan ukuran seragam. Pengulangan ini kembali memperlihatkan adanya bangun yang kongruen. Selain itu, terdapat juga pola belah ketupat yang tersusun berulang dengan bentuk dan ukuran yang sama. Keseragaman motif-motif ini membuat kain songket tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mencerminkan keteraturan yang kuat. Melalui berbagai pola tersebut, kain songket Desa Adat Sade memperlihatkan bahwa konsep kekongruenan hadir secara alami dalam karya budaya tradisional. Di Desa Adat Sade, budaya dan matematika hadir berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar, kesebangunan, dan kekongruenan tampak jelas pada rumah adat, masjid, kerajinan tangan, hingga motif kain songket. Desa Adat Sade tidak hanya menjadi warisan budaya suku Sasak, tetapi juga ruang belajar yang menunjukkan bahwa kearifan lokal menyimpan nilai edukatif yang berharga. Hari terakhir kita di CSD Gerung. Jajan lupis merupakan kue tradisional yang berakar kuat dalam budaya Jawa dan dipercaya telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Nama lupis sendiri berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan proses membungkus yang erat, merujuk pada bentuknya yang segitiga piramida terbungkus daun pisang. Dalam tradisi Jawa, lupis bukan sekadar hidangan biasa. Ia kerap hadir dalam berbagai upacara adat seperti selamatan, pernikahan, dan syukuran. Keberadaannya syarat dengan makna filosofis, di mana bentuk segitiganya melambangkan keseimbangan hidup. Beras ketan sebagai simbol rezeki dan ikatan kekeluargaan yang erat, serta siraman gula merah dan kelapa yang merepresentasikan harapan akan kehidupan yang manis dan tulus. Dari pusat kebudayaan Jawa di Yogyakarta dan Solo, lupis kemudian menyebar ke seluruh Nusantara seiring migrasi dan perdagangan, menjadikannya salah satu jajan pasar yang paling dicintai dan dikenal sebagai warisan kuliner yang otentik. Pernah lihat lupis? Ya, kue lupis adalah kue tradisional yang dibungkus daun lalu dibentuk segitiga. Dari makanan sederhana ini, kita bisa belajar kesebangunan segitiga. Dalam geometri, segitiga dikatakan sebangun kalau bentuknya tetap sama, walaupun ukurannya berbeda. Karena sudut-sudutnya sama dan perbandingan sisi-sisinya tetap. Jadi, meskipun lupis dibuat besar atau kecil, bentuk segitiganya tetap konsisten.
sarimuka adalah warisan kuliner khas Betawi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi masyarakat Jakarta. Nama sarimuka sendiri berasal dari bahasa Betawi yang merupakan gabungan kata sari atau inti dan muka atau permukaan, merujuk pada karakteristik kue nyayek memiliki dua lapisan berbeda, di mana lapisan bawah berupa beras ketan yang kenyal dan lapisan atas berupa pusat santan yang lembut. Kue ini merupakan varian dari kue cucur Betawi yang dikukus, digoreng, dan kerap hadir dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, hitanan, maupun selamatan. Keunikan sarimuka tidak hanya terletak pada rasanya yang manis gurih, tetapi juga pada bentuk geometrisnya yang khas. Ketika dipotong, kue ini berbentuk balok-balok persegi panjang dengan sisi-sisi lurus yang rapi, menampilkan dua lapisan sejajar yang kontras, baik dalam warna maupun tekstur. Setiap potongannya terdiri dari 6 bidang segi 4 yang tersusun sempurna, mencerminkan keterampilan dan presisi dalam pembuatannya. Sebagai simbol akulturasi budaya Betawi, sarimuka tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyuguhkan keindahan visual melalui perpaduan bentuk-bentuk geometris yang tertata apik dalam setiap sajiannya. Sarimuka adalah makanan tradisional dengan bentuk persegi panjang yang terlihat simpel, tapi di balik itu ada konsep geometri yang menarik. Sebangunan pada persegi panjang terjadi saat sudut-sudutnya tetap siku-siku dan perbandingan antara panjang dan lebarnya tidak berubah. Walaupun ukuran kuenya bisa lebih besar atau lebih kecil, bentuk dasarnya tetap sama karena proporsinya terjaga. Itulah yang membuat persegi panjang terlihat rapi, seimbang, dan enak dipandang dalam geometri maupun dalam bentuk kue tradisional. Jatuja adalah jajan tradisional khas Bali yang berasal dari Kabupaten Karangasem dan telah menjadi bagian integral dari ritual budaya Hindu Bali selama berabad-abad. Nama Jajatuja secara harfiah berarti kue tumbuk yang merujuk pada proses pembuatannya di mana beras ketan telah dikukus harus ditumbuk hingga halus sebelum dicetak. Kue ini tidak hanya berfungsi sebagai hidangan semata, tetapi terutama sebagai sarana persembahan dalam berbagai upacara keagamaan dan simbol rasa syukur kepada Tuhan. Proses pembuatannya unik, melibatkan percetakan adonan menggunakan cetakan kayu tradisional bernama coblong yang menghasilkan bentuk-bentuk geometris khusus pada permukaan kue. Jajatuja merupakan jajanan tradisional yang bentuknya menyerupai jajar genjang. Dalam geometri, dua jajar genjang dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Walaupun ukurannya bisa berbeda, selama sudut dan perbandingan sisinya tetap, bentuk jajar genjang akan tetap terlihat sama. Tradisional seperti lupis, sarimuka, dan jajatuja tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya daerah, tetapi juga mengandung konsep geometri berupa kesebangunan. Bentuk segitiga, persegi panjang, dan jajar genjang pada kue-kue tersebut membantu memahami matematika secara lebih konkret. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan pembelajaran dapat saling terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Jajanan tradisional seperti lupis, sarimuka, dan jajatuja turut memperlihatkan penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk
Persegi tiga, persegi panjang, dan jajal-jajang pada makanan ini mencerminkan konsep kesebangunan dan proporsi yang tetap terjaga meski ukurannya berubah. Selain menjadi bagian dari upacara adat, kuliner tersebut juga menyampaikan nilai estetika melalui bentuk geometris yang rapi dan konsisten. Keseluruhan narasi ini membuktikan bahwa matematika tidak hanya hidup dalam teori, tetapi hadir dalam budaya, tradisi, dan keseharian masyarakat Nusantara. Warisan budaya di berbagai daerah Indonesia menunjukkan keterhubungan yang kuat antara sejarah, tradisi, dan nilai-nilai matematika yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Adat Bayan, Masjid Kuno Bayan Belik menjadi simbol awal penyebaran Islam di Lombok sekaligus cerminan arsitektur sederhana yang penuh makna. Setiap elemen bangunannya seperti atap, trapesium, dan dinding bela ketupat menghadiri filosofi spiritual dan ketelitian masyarakat adat. Kawasan ini memperhatikan bahwa tradisi dan agama berkembang berdampingan tanpa meninggalkan akar budaya leluhur. Desa Adat Sade menggambarkan bagaimana budaya Sasak menyimpan pola geometri alami dalam rumah adat, masjid, kerajinan, dan kain tenun. Persebangunan dan kekongruinan tampak jelas dalam bentuk atap, jendela, serta motif songket yang dibuat dengan ketelitian turun-temurun. Setiap bangun datar yang muncul bukan hanya unsur visual, tetapi juga bukti harmoninya budaya dengan keteraturan matematis. Hal ini menunjukkan bahwa geometri telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat tanpa mereka sadari.